Krisdayanti, diva legendaris Indonesia, buka suara terkait putri sulungnya Aurel Hermansyah yang kini sedang ramai dihujat oleh netizen. Sebagai seorang ibu, Krisdayanti memberikan tanggapan bijak terkait bulian yang diterima putrinya. Menurutnya, reaksi dari netizen adalah hal yang wajar mengingat masyarakat Indonesia yang beragam. Krisdayanti justru merasa bangga karena putrinya dapat mendukung acara yang diadakan di kampung halamannya di Jember, Jawa Timur. Wanita berusia 49 tahun ini juga mengungkapkan bahwa masyarakat Indonesia harus lebih bijaksana dalam menggunakan media sosial. Ia juga menekankan pentingnya berpikiran positif supaya terdorong untuk melakukan hal-hal yang baik. Nggak apa-apa kan, masyarakat kita ini kan sangat kompleks, sangat beragam. Jadi ada yang memang seneng untuk diskusi hal-hal yang kadang negatif dan kadang justru merugikan orang lain. Tapi yang saya harapkan adalah semua masyarakat Indonesia sekarang harus lebih konsumtif dalam mengkonsumsi digital literasi. Jadi biasakan untuk membaca selesai, caption dengan baik, menelaah dengan baik, dan harus bijaksana untuk menggunakan sosial media. Tapi terkadang terlalu berlebihan sih. Iya, mungkin negatif. Kalau anak-anak saya sih nggak khawatir ya, karena mereka di tengah keluarga yang begitu solid untuk bisa menguatkan satu sama lain. Apalagi anak-anak udah biasa hidup dengan orang tua yang sudah masuk dalam satu industri yang bedanya sekarang era teknologi. Jadi mudah-mudahan sih semuanya bisa lebih legowo ya, yang namanya haters atau followers sih sama aja, semuanya harus dianggap positif. Kemarin di Jember itu kan sempat dikomplain make up-nya terlalu berlebihan dan terlihat berbeda mimis seperti ya, nah tapi saya justru salut Aurel pulang ke kampungnya untuk mensupport satu event yang memang sudah established dari dulu kala, dari dia kecil sampai sekarang, dan dia mau kembali untuk daerahnya. Dan Aurel sangat mensupport makeup artis lokal itu kan, tanpa disadari itu mendukung kearifan lokal, justru harus didukung. Kadang ya itulah plus minusnya. Jadi harus memberikan hati dan ruang juga untuk kesempatan putra-putra. Ya, makanya actionnya adalah bagaimana mengajak para netizen Indonesia untuk lebih bijaksana dalam mengkonsumsi sosial media, apalagi kita harus memberikan penguatan dalam hal literasi. Ini kan jangan sampai kita mengalami penurunan dalam hal ini. Kita harus terus positif supaya masyarakatnya juga tergerak untuk positif. Kalau kita marah akan hal-hal yang negatif, nanti jadinya nggak selesai-selesai gitu, keruh terus. Tapi kita menilai bahwa ini adalah dorongan supaya masyarakat Indonesia bisa lebih terbuka, menilai, boleh pakai sudut pandang negatifnya, oh ini terlalu kurang ini, kurang itu. Tapi dari segi positifnya harus juga dibantu dengan sosialisasi kayak gini gitu loh, bahwa kita harus membantu makeup artis lokal misalkan. Kalau masalah nggak cocok ya namanya juga baru sekali makeupnya gitu. Jadi dari kekurangan itu orang akan belajar. Saya juga banyak kok menerima DM terkait anak-anak, tapi saya selalu bilang terima kasih atensinya buat anak-anak saya gitu. Artinya audiens juga akan merasa senang kita memberikan atensi gitu. Berarti suka balesin komen juga, Mi? Saya selalu gitu, lewat DM gitu ya, kasihan gitu kan, kadang udah request yang lama. Jadi saya bilang terima kasih atensinya buat anak-anak, nanti saya sampaikan, selalu gitu. Dan itu jadi bahan anak-anak. Tapi kalau ada negatif komennya gitu gimana, Bibi? Karena kalau negatif kita negatif harus ketemu positif. Ya, karena kalau negatif nanti jadinya nggak akan baik dan nggak akan selesai terus masalahnya jadi. Aktor komedian Tora Sudiro tengah bersiap menyambut momen bahagia dalam hidupnya. Sang putri Nabila Sudiro dikabarkan akan menikah pada pertengahan Agustus 2024 mendatang. Menurutnya, pasangan muda ini akan mengusung konsep internasional dalam pernikahannya. Sebagai seorang ayah, Tora mengaku gugup sekaligus bahagia melihat Nabila menemukan jodohnya. Ia pun kerap menghabiskan waktu bersama calon menantu dan merasa senang menyambut kehadirannya dalam keluarga mereka. Meski begitu, pria berusia 51 tahun ini tentu akan merasa kehilangan sosok putrinya. Sejauh ini persiapan pernikahan Nabila sudah cukup matang dan hampir selesai.
Tora berharap pernikahan putrinya dapat berjalan dengan lancar. Ia juga mendoakan yang terbaik untuk kehidupan rumah tangga anaknya. Lantas apa saja yang sudah disiapkan Tora Sudiro untuk pernikahan sang putrinya tersebut? Ada tanggalnya udah disiapin. Udah siapin. Dikit. Bulannya bulan ini, cuma tanggalnya udah disiapin. Nanti lah pas kawin lah. Ya, nggak bisa datang dong kita. Ya jangan lah. Ngapain repot-repotin aja datang. Mas Tora sebagai seorang ayah gimana nih? Iya. Bentar lagi kan di bulan. Sebagai seorang ayah ya saya siap. Siap, Bismillah, bismillah. Persiapannya gimana? Persiapannya udah berapa? Kakak Nabila, dia mah udah lepas sendiri. Dia anaknya santai. Jadi ya udah pacaran udah 9 tahun juga. Terus ya konon katanya kebetulan saya pas lagi baca-baca kalau anak udah minta kawin jangan ditunda-tunda gitu kan. Oh ya udah deh, daripada bapaknya minta kawin lagi mendingan anaknya yang kawin kan. Oh ya udah deh, anaknya deh yang kawin. Bilangnya santai, bapaknya santai kan? Deg-degan sih. Deg-degannya sih ada sih, iya. Lebih ke apa? Ada kendala nggak sih dalam persiapannya? Insya Allah nggak ada, insya Allah. Mas, deg-degannya mungkin lebih kemana? Apa? Ngasih pesan apa sama pesan? Pesan? Jangan. Ya tetap somai sih saya 2 harus dibawain tuh kalau datang ngapel. Ya pesennya sih yang baik-baik lah sama anak saya. Mas Tora lebih deg-degannya ke apa sih yang dipikirin? Lebih deg-degannya ke bisa nggak ya ini anak mengarungi bahtera kehidupan yang baru. Kan kita nggak tahu ya, maksudnya kalau zaman gue kan zaman lebih nekat lah, lebih santai gitu. Kalau sekarang kan gue nggak ngerti nih ya gimana lah anak-anak zaman sekarang gitu, nggak kepikiran aja. Dari Nabilanya mungkin banyak bertanya nggak sih sama Mas soal rumah tangga? Oh, dia nggak percaya sama kehidupan saya. Iya, dia mendingan belajar sendiri. Tapi jelang harinya jadi makin quality time nggak sih? Quality time. Iya, makin sering. Biasanya ngapain aja? Biasanya saya sama Nabila kemana-mana jalan-jalan. Sekarang saya sama calon suaminya Nabila. Akhirnya punya anak laki. Iya nggak, saya kan nggak pernah punya anak laki, semuanya anak perempuan. Calonnya itu teman saya sepeda. Dulu waktu saya sepeda tuh, waktu zamannya fiksi, dia tuh teman saya main sepeda. Nggak tahu ya gedenya ngawinin anak saya. Teman sekolah, teman SMA-nya Nabila. Alhamdulillah ya. Oke. Tapi Mas Tora ini selektif nggak sih, maksudnya kayak awal ngenalin cowoknya gitu? Oh, ada mapras segala kalau sama saya. Iya, ada mapras, ada enggak, itu pilihan anak saya lah. Saya nggak pernah ikut-ikut campur masalah itu. Tapi Iba merasa lebih melo nggak sih? Bentar lagi kan kakak Nabila Dibawa orang ya? Belum sih, kalau rasa melo-melonya belum. Ini lagi seneng-seneng aja, ketemu seneng gitu lagi. Cie mau kawin nih, mau jelak-jelak gitu aja. Adatnya apa sih Mas, maksudnya nanti ini? Adatnya baik. Adat. Oh itu adab ya, itu adab. Adatnya jadi calon suaminya Nabila tuh orang Batak. Terus mantan istri saya juga ada Bataknya. Lah, saya juga nggak lah. Saya juga ada Bataknya. Saya kan anaknya Naga Bonar. Adatnya Batak berarti ya? Ada kan campur sih, internasional lah. Internasional. Tapi persiapannya berapa persen? Insya Allah udah 80% lah. 85%. Jadi pertengahan Agustus? Boleh. Pertengahan Agustus? Iya. Kisah rumah tangga Kimberly Ryder dan Edward Akbar yang selama ini terlihat harmonis, kini berada di ujung tanduk. Gugatan cerai yang diajukan Kimberly telah menghebohkan publik. Kimberly menegaskan bahwa tidak ada kesempatan kedua dan tetap bersikukuh dengan perceraiannya. Kendati demikian, isu hilangnya mobil yang dititipkan Edward ke temannya semakin memperkeruh suasana. Kekecewaan Kimberly semakin mendalam saat laporan kehilangan mobilnya tidak ditanggapi serius oleh Edward. Wanita berusia 31 tahun ini mengaku kecewa karena mobil tersebut sangat dibutuhkan untuk keperluan anak-anaknya. Di tengah kabar perceraian ini, Edward masih mengucapkan ulang tahun kepada Kimberly melalui postingan di media sosial. Hal ini tentu menimbulkan berbagai spekulasi di kalangan publik. Selain itu, karir Edward juga terdampak akibat kasus ini. Lantas akankah pernikahan mereka yang telah berusia 6 tahun ini akan benar-benar berakhir? Sayangnya aku tidak bisa turn back time.
mungkin Tapi pengen juga bisa break time gitu. Aku sangat percaya kalau semua itu terjadi for a reason gitu. Jadi emang ya semuanya terjadi karena emang Allah ada rencana yang khusus yang baik buat kita. Jadi ada suatu pelajaran juga yang kita bisa ambil dari situ. Tapi kalau dikasih kesempatan kedua gimana? Kesempatan kedua bingung gitunya, nggak tahu. Aku alhamdulillah pokoknya dijalani aja sih, jalani dengan kalem, dengan sholat, dengan sabar aja. Bingung dan ragu apakah masih ada rasa cinta kak? Kenapa? Edward sendiri ini kan tadi masih bingung dan ragu apakah masih ada perasaan itu buat Edward? Enggak sih, enggak bingung, enggak ragu sih sebenarnya. Ya emang semuanya, aku percaya kalau semuanya happens for a reason aja gitu loh. Anak-anak suka nanyain papanya nggak kak? Terus kakak ngasih pengertian ke anak-anak? Pasti ada suka nanya. Namanya juga bapak kan ya. Cuman aman sih, alhamdulillah mereka sekarang happy, sehat. Aku paling ngomongnya kalau bapak lagi kerja, lagi sibuk kerja. Itu masih pakai alasan biasa sama keluarga ngapain aja sih kak? Ulang tahun. Kalau ulang tahun segini rutinitas dengan kak Edward dan anak-anak. Paling makan aja sih. Terus gimana anak-anak yang berbeda gitu? Aku alhamdulillah aku masih merasa tahun ini benar-benar blessed banget lah. Ada banyak keluarga di sekitar aku. Terus kemarin pun aku juga tetap sibuk dengan syuting dan ya banyak, masih ngerasa kayak banyak orang yang sayang lah sama aku, jadi happy kemarin. Jadi ada komunikasi Edward sama anak-anak, mungkin video call atau mungkin nggak ya? Enggak sih sebenarnya, karena ya dari awal bisa sampai sekarang nggak ada nelfon anak-anak, apalagi video call, apalagi ketemu. Aku pun juga tidak mencoba untuk stop him from seeing the kids gitu. Dari dianya nggak tahu, udah nggak ada kontak lagi, ya udah. Edward cuma merespon lewat sosial media. Oke, gimana sih? Iya, aku belum lihat apa sih? Iya, lihat dulu kak. Yang nge-post. Iya, buat ucapan untuk kak Kinurul itu. Nggak ada servis di sini, di bawah soalnya. Tuh, pas foto-foto. Artinya mediasi ini kekeh gitu, tetap sidang pokok perkara gitu atau ada di mediasi nanti? Kan ada kemungkinan cabut atau lanjut pokok perkara? Lanjut, kekeh gitu. Berarti mempertegas nggak ada kesempatan kedua nih kayak? Iya, mau gimana kan udah tahu gimana? Oh iya. Lupa. Ya mungkin, iya sih, cuman nggak japri gimana? Oke, mungkin dari yang dia lakuin di sosmed sama apa yang kakak rasain beda kah? Atau kayak gimana sih? Maksudnya gimana? Iya kan dia terlihat kalau di sosial media lumayan merespon. Dia juga nggak mendampingi kata-kata. Iya. Dia cuma dari sosmed aja. Iya, gimana ya? Pikirin aja sendiri. Tapi Edward biasanya kalau kamu ulang tahun setiap tahun suka ngasih kejutan gak sih atau seperti apa? Kejutan ya. Mungkin pas awal-awal pacaran aja. Manis di awal aja kayak. Komentar dong mengenai kemarin pemanggilan yang penggelapan mobil, Edward nggak datang karena sakit. Oh iya, nggak datang ya? Kalau saya lihat sih memang dari PH-nya itu memberikan informasi bahwa tidak hadir ya. Kita juga baru tahu dari inilah, dari pemberitaan media. Iya, aku tahu dari teman bahwa dari aku malah. lawyernya dua terlapor juga sudah memberikan statement. Ya saya juga baru tahu dari pemberitaan media saja, karena kita juga tidak diinfo kan dari Polres ya. Tapi biarkan saja karena ini kan sudah jadi ranah kepolisian dan sedang dilakukan penyelidikan.
sampai sekarang pun klien saya juga tidak tahu keberadaan mobil itu ada di mana gitu. Nah, kita melalui dari pihak kepolisian itu juga ingin sekarang nih kendaraan itu ada di mana sih, sampai bisa dilihat sendiri anak-anaknya Kimberly, klien saya juga kemarin sempat naik angkot juga ya, angkot gitu, karena tadi Kimberly juga tadi datang juga naik ini ya, taksi online itu kan sangat-sangat merepotkan gitu loh bagi klien saya dan anak-anaknya. Ya saat-saatnya mungkin kayak butuh mobil cepet-cepet gitu loh, pergi cepet-cepet itu agak ribet sih. Cuman aku kepikiran aja gitu kalau ke depannya, kalau emergency nih, amit-amit ya, anak-anak kenapa-napa atau gimana perlu ke rumah sakit atau apa gitu, itu aja yang susah gitu loh, masa harus nungguin bajai dulu datang kan. Jadi itu aja sih disayangkan gitu. Jadi untuk mobilnya sendiri penggunaannya untuk anak-anak sendiri? Iya buat anak-anak nanti mungkin ke sekolah, terus kayak kebutuhan seharian kita sih. Kalau aku kan biasa kerja, ya udah biasa sih sebenarnya, mau naik taksi online atau dijemput kan gampang gitu loh. Cuman biasanya anak-anak sih yang agak ribet. Kak, kemarin waktu yang pemanggilan yang kemarin itu yang kasus penggelapan ini, ada seorang teman yang juga diikut periksa. Oh ya. Nah, itu tuh teman dari Kak Kim atau dari dia? Dari dia berarti. Iya. Itu kok bisa nitipin mobil ke orang gitu, Kak? Mungkin Kak Kim juga kenal nggak? Kenal iya. Jadi itu kan mobil punya aku, atas nama aku, STNK BPKB. Terus memang di saat aku sekeluarga kita pindah ke Bali, mobil itu tetap di sini kan. Nah, mobil itu dititipkan ke temannya Edward, supaya ya biasalah ya, mobil kan harus dipanasin apa segala macam. Tapi memang keinginannya Edward untuk dititipin di rumahnya dia, bukannya sebenarnya sih bisa gitu loh kalau misalkan di rumah salah satu temen aku atau sama mama aku aja kan bisa gitu loh, mama aku juga tahu cara nyetir. Tapi dia lebih memilih untuk dititipin di rumah temennya ini gitu. Jadi pas aku mau ambil itu mobil, aku datang ke rumahnya, temennya nggak mau nemuin aku, basically begitu. Kemarin saya ditanyakan ke pelapor, katanya mobilnya sudah. Oh iya, waktu aku tanyain lagi mobilnya apa masih di rumah, ternyata udah enggak gitu, udah dibawa ke bengkel. Sekarang tidak diketahui. Sekarang nggak tahu lah pokoknya di mana. Ya. Tapi kata kuasa hukum dari teman ini, kalau Kak Kim minta dikasih terus gitu. Tapi ini keterangan kita udah ada. Ya sebenarnya kan saat itu aku datang ke rumahnya, kok kenapa nggak dikasih saat itu aja gitu kan. Cuman kan sekarang udah nggak tahu mobilnya di mana, udah nggak sama dia lagi kan. Ya. Udah beberapa kali lah klien saya itu juga meminta kita juga ada bukti gitu kan. Tapi ya beradaannya sekarang nggak tahu di mana, katanya nggak tahu sekarang diambil pihak bengkel atau kemana gitu. Sedangkan sekarang udah nggak di bengkel lagi dong seharusnya. Sekarang kita tidak tahu keberadaannya di mana itu mobil itu. Ini mobil sedan atau SUV? Sedan. Iya, BMW ya. Atas sama aku. Pembelian sendiri patungan sama Edward atau? Ya. Pokoknya intinya aku transfer uang ke Edward untuk dia yang beli. Full atau gimana? Namanya juga atas nama aku. Iya. STNK BPKB. Ulang tahun aja sih ke Kim. Selamat ulang tahun ya Kim. Silakan diucapin Mas, mungkin. Semoga sehat selalu ya. Ada kado nggak nih? Ada kado, siapin kado nggak Mas? Mas, ada kado Belum bisa masuk nih, Mbak Edward. Ada kado nggak buat Kak Kim nih? Doa yang nggak pernah putus. Biasanya setiap tahun selalu ada sih. Apa tuh kira-kira bisa di-spill kadonya apa setiap tahun itu? Nggak usah lah. Ada. Ya pokoknya dia tahu kok. Makasih.
Gimana nih Kak, tahun ini beda dengan tahun kemarin Kak, perasaan Kak? Sudah tadi saya udah ngucap, ada pekerjaan kan, ada ini ya, ada apa ya namanya? Sakit juga kan? Iya, karena maksudnya kerjaan lagi syuting, saya lagi nggak ada kerjaan. Mas ada harapan khusus Maksudnya di nggak ada angka? kerjaan karena ya memang ada proses di Polres itu ya, jadi membuat pekerjaan saya banyak di cancel.